Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habib Wahyudi dari D3 Akuntansi Universitas Bengkulu. NPM saya channel 19056. Di sini saya akan menjelaskan pada materi akuntansi keuangan lanjutan di bab 1 mengenai kombinasi bisnis. Oke, sebelum itu, bentuk kombinasi bisnis itu banyak. Secara entitas itu ada merger, ada konsolidasi, dan juga ada akuisisi. Merger dan konsolidasi, yang diakuisisi itu aset dan liabilitasnya perusahaan lain. Jika PT A mengakuisisi aset dan liabilitas PT B, kemudian PT B ini dibubarkan, maka itu disebut dengan merger. Jika PT A, PT B, tapi jika PT A dan PT B aset dan liabilitasnya bergabung, kemudian PT A, PT B dihapuskan menjadi PT C yang merupakan gabungan dari keduanya, maka itu namanya konsolidasi. Kemudian, jika PT A mengakuisisi saham PT B dengan kepemilikan lebih dari 50%, maka itu namanya akuisisi. Jadi, sebenarnya merger, konsolidasi, dan akuisisi itu sama-sama akuisisi. Tapi merger dan konsolidasi itu yang diakuisisi itu aset dan liabilitasnya. Sedangkan yang diakuisisi pada contoh yang ketiga tadi itu adalah sahamnya. PT B yang sahamnya dikuasai PT A tetap beroperasi dan beraktivitas, tapi sekarang statusnya itu sebagai anak perusahaan dari PT A. Masing-masing perusahaan tetap melakukan pencatatan sendiri pada selama periode berjalan. Terjadi transaksi apa saja yang dialami oleh masing-masing perusahaan tadi. Yang membedakannya, sekarang sebelum menjadi anak perusahaan PT A, PT B menyusun laporan keuangan, maka disebut dengan entitas pencatatan dan entitas pelaporan. Semenjak sahamnya dikuasai oleh PT A, maka PT B hanya melakukan entitas pencatatan saja, tidak entitas pelaporan. Entitas pencatatan oleh PT B akan dikonsolidasi oleh PT A untuk laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian itu adalah laporan keuangan yang konsolidasi antara perusahaan induk dan juga perusahaan anaknya. Kita lanjut ke apa sih motivasi yang melatar belakangi perusahaan melakukan merger atau kombinasi bisnis. Motivasi yang melatar belakangi perusahaan untuk melakukan kombinasi bisnis itu dengan tujuan akhir untuk memperkaya para pemegang saham. Perkembangan ini dapat terjadi secara organik dan juga non-organik. Perkembangan secara organik itu dengan membangun perusahaan baru dan kemudian dibiarkan berkembang hingga perusahaan menjadi besar dengan risiko menghadapi kompetitor yang lebih besar, lebih menguasai pada bidang itu. Sedangkan jika non-organik itu dengan cara membeli saham perusahaan lain. Oke, sekarang kita lanjut ke aspek dan etika kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis mampu mengakselerasi perusahaan hingga dapat berkembang jauh lebih cepat dibandingkan jika melakukan pertumbuhan secara alami. Investor lebih memilih perusahaan yang memiliki laba stabil dibandingkan dengan laba yang suka naik turun. Maka, hal yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi itu dengan cara melakukan manajemen laba. Sebisa mungkin perusahaan melaporkan laba stabil, biasanya dengan melakukan penundaan pengakuan beban
penundaan pengakuan pendapatan supaya laba yang dihasilkan itu stabil. Dan juga ada cara lain yang dilakukan seperti penjualan fiktif. Penjualan yang dilakukan kepada anak perusahaannya. Jika penjualan besar-besaran dilakukan pada akhir periode pelaporan dan itu dilakukan kepada anak perusahaan, maka auditor akan mencurigai laporan keuangan perusahaan tersebut. Oke. Metode akuntansi yang terkait dengan kombinasi bisnis yaitu metode pooling of interest atau penyatuan kepentingan. Metode ini digunakan pada PSAK 38 kombinasi bisnis entitas sepengendali. Kemudian yang kedua itu metode purchase atau metode akuisisi. Standar akuntansi bisnis kombinasi diatur pada PSAK 22 dan kemudian pada PSAK 65 tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasi dan PSAK 48 tentang penurunan nilai. Dapat dikatakan pengendalian apabila telah memiliki saham suatu perusahaan lebih dari 50%. Apabila kita hanya memiliki saham di bawah 50%, maka kita tidak bisa memiliki hak sebagai pengendali. Pemegang saham yang memiliki saham di bawah 50% juga dilindungi oleh pemerintah dengan hak kepentingan non-pengendali. Investor mengendalikan investi ketika pertama, investor memiliki kekuasaan. Kedua, investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil, variabel, dan keterlibatan investi. Dan yang ketiga itu ada investor memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investi. Akuisisi terbagi menjadi dua jenis, yaitu akuisisi sekaligus. Di akuisisi sekaligus ini, investor membeli saham suatu perusahaan lebih dari 50% saham dalam sekali transaksi. Sehingga investor tersebut memiliki hak mengendali. Kemudian akuisisi bertahap. Kita kasih contoh, misalnya PTA sebelumnya memiliki saham PTB sebesar 30%. Kemudian PTA membeli lagi saham PTB sebanyak 40%. Sekarang PTA memiliki saham PTB sebesar 70%. Sehingga PTA sekarang memiliki hak pengendali terhadap PTB. Pemegang saham dapat kehilangan hak pengendalian apabila melepas sebagian besar kepemilikan sahamnya sehingga tidak lagi menguasai sebagian besar saham pada perusahaan tersebut. Dalam mengakuisisi suatu perusahaan, kemudian akan muncul dalam kombinasi bisnis yaitu yang namanya goodwill. Bagian dari aset tak berwujud. Goodwill itu seperti reputasi baik suatu perusahaan kepada konsumen, sehingga konsumen tanpa ragu lagi untuk membeli barang atau jasa pada perusahaan tersebut. Ada juga yang namanya pembelian diskon, yaitu pembelian dengan harga murah dari aset perusahaan yang diambil alih. Mungkin disebabkan oleh citra perusahaan yang tidak begitu baik di mata konsumennya. Kemudian, ada juga namanya imbalan yang dialihkan, yaitu kas atau non-kas yang dibayarkan atau dikorbankan yang dikeluarkan oleh perusahaan ketika akan mengakuisisi suatu perusahaan. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya pada materi bab 1 kombinasi bisnis akuntansi keuangan lanjutan 1. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.